Allah tu tak mau. Jangan sampai kita beribadah tu nak nyenangkan hati Allah. Nah, oh aku nak ibadah, apa kau ibadah ni? Nak nyenangkan hati Allah. Allah sudah kaya walaupun kita tidak menyembah dia. Allah tak berkurang kerajaannya walaupun kita maksiat kepada dia. Kira-kira jamaah ini saya ambil ember ni, satu ember penuh, ambil jarum, cucukkan ke jarum, ke air, saya angkat jarum. Kira-kira air di ember itu kurang tak? Di laut apa kan lagi? Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang mana malam ini atas intinya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Sebagian qiyamuhu ta'ala bi nafsihi sudah kita bahas kemarin. Kita menyempurnakan sebagainya lagi, yakni bahwasanya sudah kita bahas kemarin Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dia berdiri dengan sendirinya. Artinya dia tidak memerlukan mahal dan mukhassis, dia tidak memerlukan zat selain dirinya, dan juga dia tidak memerlukan yang mengadakannya, karena yang mengadakannya tidak ada. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Dan ini yang dikatakan ulama kaya dengan hakiki, ya, kaya sebenar-benar kaya. Artinya dia tidak memerlukan kepada selain dirinya, adapun selain dirinya memerlukan kepadanya. Nah, dasarnya mana? Firman Allah kemarin, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, hai manusia sekalian, kalian fakir dengan Allah, kalian sangat butuh dengan Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, sedangkan Allah kaya lagi terpuji. Allah tak perlu dengan kita, kitalah perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lawannya la yakunu qa'iman bi nafsihi. Kalau Allah sudah ditetapkan berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan selain dirinya, nah berarti mustahil dia tidak berdiri dengan sendirinya. Nah, itu makanya lawan itu. Apa itu mustahil? Mustahil Allah Subhanahu wa taala dia berdiri pada zat. Mustahil Allah sifat yang berdiri pada zat, karena Allah terdiri pada zat dan sifat. Allah itu sempurna, ada zat, ada sifat, dan ada af'al perbuatannya. Nah, jadi tidak bisa salah satu, dia lengkap sudah. Dia punya zat dirinya, dia punya sifat, bahkan dia punya nama, dan dia punya af'al perbuatan dirinya. Jadi kalau Allah dikatakan sifat, berarti sifat berdiri pada zat, berarti dia memerlukan kepada zat selain dirinya, itu termasuk mustahil. Atau dia berkehendak kepada fa'il yang mengadakannya, itu terlebih lagi, karena tidak ada yang mengadakan Allah. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Bermula qiyamuhu ta'ala bi nafsi, itu sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Menafikan yang tidak layak bagi Allah. Kalau ada berkata, apa mungkin Allah itu memerlukan selain dirinya? Apa mungkin Allah memerlukan makhluk ini? Maka sifat salbiyah membantah, itu tidak layak bagi Allah. Kalau Allah memerlukan selain dirinya atau dibantu oleh zat selain dirinya, berarti dia lemah, dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya, maka dia membutuhkan kepada zat selain diri. Ini termasuk mustahil. Ya. Dan ada pun dalil wajib bagi Allah berdiri dengan sendirinya, yaitu jika dia memerlukan pada zat, maka dia sifat. Ingat, Allah terdiri dari zat dan sifat lengkap, bukannya sifat saja. Dan yang dimaksud sifat di sini bukanlah ya sifat ma'ani. Sifat ma'ani betul, nanti kita masuk sifat ma'ani nanti. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini sifat ma'ani, ini betul. Sifat ini berdiri pada zat Allah.
Ini betul. Yang tadi itu, apa mungkin Allah hanya sifat saja dan membutuhkan kepada zat selain dirinya? Ini mustahil. Tapi kalau sifat ma'ani, nanti kita bahas 7 sifat ini. Dan bukan juga yang dibahas ini tadi sifat ma'nawiyah. Ini sifat ma'nawiyah jelas. Ini memang betul sifat Allah, pasangan dari sifat ma'ani. Nah, kalau tadi saya ulangi, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, sifat ma'ani. Lawannya, pasangannya ma'nawiyah. Apa itu? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini nanti kita bahas. Ini benar sifat Allah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ya. Sekarang kesimpulannya. Dan jika dia memerlukan kepada mukhassis yang mengadakan dirinya, berarti dia makhluk sama dengan kita. Saya ulangi, kalau Allah memerlukan yang mengadakan dirinya, berarti dia makhluk sama dengan kita. Ya, berarti dia lemah. Ya, betapa telah terdahulu pembahasan kita wajib qidam dan baqa bagi Allah. Allah qidam, tidak ada awal pada wujud Allah, berarti tidak ada wujud sebelum Allah, dan tidak ada yang mengadakan Allah. Maka dia tidak memerlukan yang mengadakan dirinya, karena yang mengadakan dirinya tidak ada. Dialah yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka tatkala kita membahas, ya, dan membaca kalimat la ilaha illallah, la qaima bi nafsi illallah, tidak ada wujud yang berdiri sendiri tanpa memerlukan selain zat dirinya, illallah, kecuali hanya Allah. Lalu timbul pertanyaan, malaikat bagaimana? Nah, malaikat kan bantu Allah. Apa kena bantu? Nah, kita lihat di sini. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alaiha malaikatun ghilazun shidadun, padanya, pada Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang tegas dan kuat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah, tak pernah menentang perintah Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang malaikat ni Allah perintahkan, dikerjakan. Tak diperintahkan, tak dikerjakan. Sekarang penentunya siapa? Berarti malaikat itu maaf majazi saja, bukan hakiki. Dia hanya melaksanakan perintah, tak dikerjakan karena tak diperintah, dikerjakan karena ada perintah. Berarti dia bergantung dengan Allah. Kalau boleh saya berumpamaan, tapi tidak sama dia untuk mendekati pemahaman. Ada seorang raja, ada seorang presiden masuk ke mobil, dibukakanlah pintu, masuklah presiden tadi ke dalam mobil. Kalau pertanyaannya, apakah presiden tak bisa buka pintu mobil? Kenapa? Karena kebesarannya. Presiden dimuliakan begitu, kenapa? Jabatannya. Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mau meninggal itu ketemu malaikat dulu, tak ketemu Allah. Setelah ketemu malaikat baru ketemu Allah. Jadi takut bahwa meninggal, nengok malaikat dia takut, apakan lagi berjumpa sama Allah. Ingat, orang meninggal itu berjumpa dengan Allah. Ya, surah Waqiah mengatakan begitu. Jadi kita meninggal ini berjumpa sama Allah. Tapi ingat, sebelum jumpa Allah jumpa malaikat. Ya, malaikat Israel datang. Bila Israel datang memanggil, ada yang tenang, ada ketakutan, macam-macam penampilannya. Oh, dia mau Israel udah takut, bagaimana Allahnya lagi?
Tuh. Jadi Israel datang mendadak. Ada yang datang orang sakit, ada yang datang orang sehat. Terserah aja lah mau datang. Kenapa? Perintah. Bukan malaikat Israel yang mematikan. Ingat nih, ini tauhid. Siapa yang berkeyakinan malaikat Israel yang mematikan kita, syirik sudah. Ya, ingat yang mematikan. Hati-hati tu. Jangan sampai salah. Mana akidah kita? Jadi yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Oh, kenapa malaikat cabut nyawa? Karena perintah saja. Malaikat Israel datang dengan Nabi Muhammad SAW, permisi dulu, balik salam, menghormati Nabi, tak sembarangan. Kenapa? Dia tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kita ya, ini agak kasar sikit. Ya, tergantung amal kita. Ya kan? Saya mau khawatir kan, jangan-jangan dia main-main dalam masjid ini. Muta-muta ya. Insyaallah pada Isya selamat semua balik rumah masing-masing. Ya. Nah, jadi itu memahami betul. Jadi dia hanya menyaksanakan malaikat itu. Cabut nyawa, Allah pada hakikatnya mematikan. Cuma dia hanya melaksanakan saja. Kemudian bagaimana dengan fungsi daripada malaikat Israel? Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tawaffal anfas hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa tatkala kematiannya. Camkan itu ya. Ingat, makanya kalau orang mau meninggal itu harapannya sama siapa? Jangan berharap sama malaikat. Tak bakalan. Kita berharap hanya kepada Allah saja. Maka sebaik-baiknya kalimat orang meninggal, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Surga tempatnya. Nah, ini kalimat kita berharap sama Allah, kalimat ini. Ini kalimat tauhid. Nah, kemudian lagi, bagaimana dengan Jibril? Ya. Apakah tanpa Jibril Nabi tak bisa terima wahyu? Tidak. Dia hanya menunjukkan kebesaran Allah, kebesaran firman Allah disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tanpa Jibril bisa ke Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad? Bisa, banyak ayatnya. Tanpa Jibril pun bisa, 3 macam. Ya, wahyu datang. Pertama, Jibril datang menyampaikan. Yang kedua, berupa lonceng. Kalau bunyi lonceng itu masuk ke dalam Nabi Muhammad. Itu Nabi berkata. Ya, berkata benar. Yang ketiga, langsung ke dada Rasulullah. Yang itu kalau datang, kata Aisyah bilang, keluar bintik-bintik air keringat yang besar pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung. Nah, kita lihat di sini. Ya, firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Jibril datang kepada Nabi. Allah berkata kepada Rasulullah, "La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an." Ya Muhammad, kata Allah bilang, jangan kau gerakkan lisanmu. Jangan bergerak dulu lisanmu mendahului Jibril. Kamilah yang menghimpun Al-Quran ke dalam dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila dibacakan oleh Jibril, baru kau ikut. Allah tegur Nabi, kenapa? Nabi mengucapkan duluan sebelum Jibril. Berarti pertanyaannya, Al-Quran sudah adakah di dada Rasulullah? Sudah ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanpa Jibril bisa langsung Al-Quran ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang menurunkan rezeki katanya malaikat apa? Mikail. Nah, kita lihat di sini Allah menyatakan malaikat Mikail itu membagi-bagi hujan dan sebagainya. Allah alam begitu katanya. Kita lihat sini Al-Quran. Afaraitum ma allati tashrabun. Apakah kau tak melihat air yang kau minum, kata Allah, air hujan tu yang kau minum hari-hari, kata Allah.
Antum antazumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Apakah kalian menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Allah tak bilang Jibril, maaf, tak bilang Mikael, kaukah dapat begitu saja atau kami menurunkannya? Allah yang menyatakan, kamilah yang menurunkan hujan. Malaikat bagaimana? Berisyarat saja mengarahkannya kemana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kata Nabi, orang yang bertani, kata Nabi bilang, ada malaikat bergerak, suara malaikat ni kedengaran oleh seorang yang saleh. Ini awan arahkan ke kebun si fulan. Ada suara malaikat didengar orang yang saleh. Dan arahkan ke kebun si fulan, nama disebut. Orang yang saleh pergi ke kebun si fulan itu. Dilihat itu awan betul-betul turun ke kebun dia. Malaikat hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai sudah disiram di kebun itu, dia pun tanya sama yang punya kebun, apa yang kau buat dengan kebun ini? Aku dengar suara di langit arahkan awan ke kebun kau. Apa yang kau buat? Sepertiga aku makan, sepertiganya aku bibitkan kembali untuk tunas yang baru, sepertiganya aku sedekahkan. Makanya senantiasa awan datang ke kebun yang menurunkan hujan. Petani kalau pakai konsep ini, sepertiga dimakan, sepertiga sedekah, sepertiga jadikan bibit, berkahlah kebun dia. Tapi kalau tak disedekahkan, tak berkah kebun. Sama kita juga, kita dapat rezeki, kalau tak disedekahkan, tak ada berkah. Jadi awan itu Allah yang menggerakkannya, malaikat menurut perintah saja. Jadi jelas sudah, semua malaikat itu bergantung kepada Allah. Tanpa malaikat pun Allah mampu mengatur alam ini. Jadi saya sampaikan, Allah tak ada wakil, tak ada pembantu, apalagi dia tak butuh kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, ada satu hadis yang disampaikan. Jadi pasang mana pemahaman kita, biar kita kenal Tuhan. Allah tu tak mau, jangan sampai kita beribadah tu nak nyenangkan hati Allah. Oh aku nak ibadah, apa kau ibadah ni? Nak nyenangkan hati Allah. Tak laku tu. Saya ketemu seseorang, ya, ngomong-ngomong ibadah. Begitu masuk waktu zuhur, saya permisi ibadah. Kemana kau? Ibadah. Kalau masuk zuhur ni Pak, dia bilang ibadah pun tak menjamin, kata dia. Ini kalimat tu keluar, ibadah pun tidak menjamin. Saya sambung lagi, kita dah belajar. Saya bilang Allah pun tak butuh ibadah kau. Kau mau ibadah, mau maksiat, Allah tak butuh, tapi kau nerima akibatnya nanti. Itu saja. Ini pahamkan ni hadis. Ingat, Allah sudah kaya walaupun kita tidak menyembah dia. Allah tak berkurang kerajaannya walaupun kita maksiat kepadanya. Ini mau tahu betul ni, biar kita faham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kursi, setengah saja saya ambil ni, panjang hadisnya. Sebagian saya ambil. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi, hai hambaku, kata Allah, law anna awalakum wa akhirakum, andaikan orang yang awal dari kalian sampai yang akhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin semuanya tanpa terkecuali, kanu alal atqa qalbi rajulin wahid, semuanya bertakwa kepada Allah. Dan takwanya sama semua, orang yang paling bertakwa semuanya dapat. Tak ada lagi, takwanya tak tanggung-tanggung. Ya, ma zada dalika fi mulki syai'an, sedikit pun ketakwaan kalian, banyak ibadah kalian, sedikit tak menambah kerajaan aku, kata Allah. Nah ingat tu. Jadi ibadah tu siapa? Untuk Allah atau kita? Untuk kita, nanti ada penjelasannya. Jadi ibadah semuanya untuk kita, bukan untuk Allah. Tambah lagi berikutnya, ya ibadi, hai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, apabila orang yang awal dari kalian sampai yang akhir, manusia dan jin, kanu ala afjara qalbi rajulin wahid, semuanya nakal semuanya, maksiat orang yang paling maksiat semuanya, di antara kalian semuanya, satu pun tak ada yang taat. Ma naqasa dzalika bil mulki min mulki, sedikit pun tidak mengurangi kerajaan aku, kata Allah. Itu tadi saya sampaikan tadi itu,
Orang yang ngomong dari itu ibadah tak jamin gitu. Kalau kau maksiat semua pun Allah tak rugi. Ya, sedikit Allah tak rugi. Cuman kau lihat nanti balasan Allah. Tercabut berkah hidupmu. Dalam kubur kau susah, akhirat kau sengsara. Itu saja konsekuensinya. Ya, ya ibadi, hai hamba-Ku, kata Allah, law anna awalakum wa akhirakum, apabila orang yang awal dari kalian sampai akhir pada kalian, wa insakum wa jinnakum, jin dan manusia semuanya, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri pada satu tempat yang sama, fas'aluni, semuanya minta kepadaku, semuanya nih, berapa triliun manusia semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla wahidin mas'altahu, semuanya aku beri, kata Allah. Tidak ada satu pun yang tak aku beri semuanya. Mana qasa dari kami ma'indi, sedikit pun tak mengurangi apa yang ada pada simpanan aku, kata Allah. Illa, malaikat. Nah contoh ni, illa apa? Kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, melainkan seperti jarum yang kau cucuk di lautan, yang kau angkat, air yang menempel di jarum itulah, seperti itulah kekurangannya. Sedangkan samudra luas, sedikit pun tak berubah. Kira-kira jamaah, ini saya ambil ember nih, satu ember penuh, ambil jarum, cucukkan ke jarum, ke air, saya angkat jarum. Kira-kira air di ember itu berkurang tak? Di laut, apa kan lagi? Itu Allah, kaya hakiki Allah, sedikit pun tak berkurang dan tak bertambah. Al-ana kamakan, dia yang sekarang, dulu sama, tak berubah, tak ada kekurangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita taat, walaupun kita maksiat, ya. Nah, itu yang kita sembah, la ilaha illallah. Tidak ada wujud berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada makhluk kecuali hanya Dia saja. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian itu dalam bisa dipahami. Nah, ini kita sembah Tuhan begini, biar kita paham tuh, kenal Tuhan kita. Nah, kalau tak baca gini kita tak kenal Tuhan, maka ibadah kita tak tahu senikmat. Kenapa kita tak kenal? Kalau kita kenal, ibadah kita semakin kuat. Ya, insyaAllah ibadah semakin kuat. Segera cukup, mudah-mudahan bisa dipahami.